أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-6 namanya Al-An'am ayat 1. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sittatu asya'ahunna ghoribatun fi sittati mawadhi'a. Al-masjidu gharibun fi ma baina qaumin la yusalluna fihi, wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi, wal qur'anu gharibun fi jawfil fasiqi, wal mar'atul muslimatus salihatu ghoribatun fi yadir rajulin dolimin sayyi'il khuluqi, war rajulul muslimus salihu gharibun fi yadim ra'atin radiyatin sayyi'atil khuluqi, wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda sebagai berikut: ada 6 hal yang aneh tapi nyata. 1. Masjid itu aneh jika dibangun di tengah masyarakat yang tidak suka sholat. Yang kedua, mushaf itu aneh jika berada dan dirawat, ia dipelihara di dalam rumah orang yang tidak suka membacanya. 3. Quran itu aneh apabila dipelihara di dalam hati yang fasik. 4. Perempuan Islam yang soleh itu aneh apabila ia berada di bawah naungan seorang suami yang dolim, yang berakhlak buruk. 5. Laki-laki muslim itu aneh apabila ia berada di bawah kekuasaan perempuan yang hina, yang berakhlak buruk. 6. Orang yang alim itu aneh apabila ia berada di tengah-tengah kaum yang tidak mau mendengarkan nasihatnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami berada di BCA Islamic Center Surabaya untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan wasilah, dengan cara 5M. Apakah itu 5M? 5M adalah mencintai Al-Quran dengan senantiasa membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isinya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 namanya Al-An'am ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka surat Al-An'am dengan memberi petunjuk kepada manusia bahwa segala pujian hanyalah bagi Allah, pencipta langit, bumi dan segala isinya, serta menerangkan kepada manusia ada jalan kegelapan, yaitu jalan yang diikuti oleh orang-orang yang sesat, seperti menganggap makhluk-makhluk ciptaan Allah sebagai Tuhan. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 20. Orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang ragu-ragu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dan taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Allah juga menunjukkan jalan yang terang dan cahaya yang benar. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Orang-orang yang mendapatkan cahaya Allah, yaitu mengesahkan Allah dan menghindari sikap dan anggapan yang menuju ke arah syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan makhluk ciptaannya. Bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Tetapi orang-orang yang ingkar kepada Allah lebih suka memilih jalan yang tidak benar, yaitu yang mengarah kepada syirik dan kegelapan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Allah memuji dirinya dengan alhamdulillah. Dengan demikian para hamba mengetahui bagaimana hendaknya mereka memuji Tuhan, yaitu dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji adalah untuk Allah karena dialah yang paling berhak untuk menerima pujian itu, yang memiliki segala sifat-sifat yang terpuji dan segala sifat-sifat kesempurnaan. Allah menjelaskan tentang dirinya sebagai zat yang maha terpuji itu dengan menerangkan bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Gelap dan terang, penciptaan langit dan bumi disebutkan secara khusus dalam ayat ini adalah untuk menunjukkan keistimewaannya sebagai ciptaan Allah yang besar dan senantiasa disaksikan oleh umat manusia. Pada keduanya terdapat pelajaran bagi manusia yang kesemuanya itu merupakan tanda-tanda kesempurnaan Allah. Jadi kalau kita mau bertafakur, melihat bumi dan isinya, langit dan isinya, semua makhluk-makhluk Allah ini bukti tanda-tanda kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan gelap dan terang yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah penciptaan berbagai kegelapan dan cahaya terang yang nampak oleh indera mata. Keduanya bermanfaat bagi hamba-hamba Allah. Di antara ulama salaf ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan gelap dalam ayat ini ialah kekufuran, dan yang dimaksud dengan terang adalah iman. Maka mereka menguraikan maksud ayat-ayat ini sebagai berikut.
Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Dia menunjukkan bukti-bukti untuk mengenalnya dan mengesahkannya. Allah memperingatkan jalan kesesatan dan menunjukkan jalan lurus dengan menurunkan syariat-syariat dan kitab-kitabnya. Walaupun demikian, orang-orang kafir itu berbuat jauh dari pikiran yang sehat dan mereka selalu memilih jalan kesesatan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada akhir ayat ini yang artinya, namun orang-orang kafir itu mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan. Dalam ayat ini Allah menggunakan dulumat atau kegelapan dalam bentuk jamak plural dari dulmah atau gelap, sedangkan kata nur atau terang digunakan bentuk kata tunggal. Dimaksudkan dengan perbedaan bentuk itu ialah kesesatan atau gelap banyak macamnya, sedangkan petunjuk terang hanya satu. Kebenaran hanya satu, sedangkan kebatilan itu terbilang. Di akhir ayat ini ditegaskan bahwa orang yang kafir itu mengambil sikap bertolak belakang. Mereka tidak mengkhususkan pujian dan ibadah kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan yang mengadakan gelap dan terang, tetapi mereka mempersamakan Allah dengan yang lain dalam ibadah dan pujian. Padahal mereka menyadari hanya Allah yang paling berhak menerima ibadah dan pujian itu. Selain surat Al-An'am masih ada 4 surat lagi yang dimulai dengan Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah, yaitu surat pertama surat Al-Fatihah, surat ke-18 namanya Al-Kahfi, surat ke-34 namanya surat Saba, dan surat ke-35 namanya surat Fatir. Kecuali memberi petunjuk sebagaimana cara yang benar dalam memuji Allah, kita juga diberi petunjuk bagaimana bersikap dan berperilaku yang baik, yaitu hanya Allah yang berhak mendapat pujian. Karena betapapun kita memiliki sedikit atau beberapa kebaikan yang dapat dibanggakan, itu semua dari Allah. Allah yang maha sempurna dan menganugerahkan beberapa sifat kebaikannya kepada para makhluk yang dikehendakinya, terutama kepada manusia. Allah betul-betul memuliakan makhluk ini sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Surat Al-Isra ayat 70. Langit, bumi dan segala isinya termasuk manusia ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan diciptakan Allah yang Maha Kuasa dengan aturan dan ketentuan yang sempurna, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang dapat menyimpang dari aturan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika makhluk itu terjadi dengan sendirinya atau atas kemauan dan keinginan mereka sendiri, keadaan pasti menjadi kacau, karena semua ingin menjadi yang terbaik atau lebih baik dari yang lain, dan tidak ada yang ingin menjadi jelek, yang lemah atau dikalahkan oleh yang lain. Tetapi ternyata semua itu terjadi, semua makhluk itu tunduk pada aturan dan ketentuan Allah yang Maha Kuasa, tetapi juga Maha Bijaksana, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Allah menciptakan dan menyediakan bagi manusia ad-dulumat, yaitu berbagai kegelapan, jalan yang gelap, suasana yang gelap, hidup serba gelap, dan sebagainya. Allah juga menciptakan dan menyediakan bagi manusia an-nur, yaitu cahaya terang, jalan yang terang, kehidupan dan pemikiran yang terang, sikap dan perilaku yang transparan. Maka terserah manusia akan memilih yang mana. Dalam ayat ini diterangkan bahwa
Orang-orang yang ingkar kafir dan tidak memiliki iman yang kuat, banyak yang memilih dulumat yang menyimpang dari fitrah dan nurani manusia itu sendiri. Jadi nanti bisa dilihat Bu di surat As-Sam ya, suratnya 91 ayat 8 sampai ayat 10. Ada perbuatan-perbuatan fujur dan ada perbuatan-perbuatan takwa. Jadi manusia disuruh memilih dengan akal warasnya. Pasti kalau orang beriman memilih takwa. Tapi orang-orang yang KDFMM, kufur, dolem, fasik, munafik, musyrik, pasti memilih fujur. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, berilah kejayaan kepada kami seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Berikan kami panjang umur bil barokah bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga seluruh para pendiri lembaga khusus Islamic Center ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman, para santri-santrinya, para pecinta baca Al-Quran yang sudah wafat, presiden kami, menteri kami, dan pahlawan kami, serta seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wa ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.